Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Irfan Aditama. Gimana kabarnya sahabat ruqyahku yang berada di Nusantara ini dan dimanapun. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah lindungi, dan semoga Allah turunkan kebarokahannya rezekinya. Kita mau menemui sahabat ruqyah kita yang terkena gangguan sihir sudah cukup lama. Dia merasakan gangguan itu 20 tahun yang lalu dan menyebabkan jomblo sampai sekarang, dan gangguan itu 2 tahun terakhir ini lumayan parah. Terus insya Allah kita akan terapi, semoga Allah meridhoi dan memudahkan urusan kita semua ya. Jadi kategorinya hari ini adalah cinta ditolak, dukun bertindak ya. Jadi ada orang main-main dengan sihir dan menyebabkan mbaknya itu jomblo menahun gitu. Ketika mau nikah gagal terus. Ada apakah ini? Bismillah, mungkin bisa dimulai dari perkenalan ibu dulu, bisa mengenalkan ke teman-teman yang nanti mau dibagi sharing cerita tentang ibu. Mungkin yang adik-adik ini ya, saya kalau saya usia memang sudah pensiun saya, dan nanti Desember saya pensiun. Terus kebetulan saya itu ya sebagai pengabdi negara lah gitu, dan memang awal mulanya adanya sesuatu ini mungkin 25 tahun yang lalu ada ya. Waktu itu ada seorang yang kebetulan ngelamar saya, wes tak tahu, tapi akhirnya tak balik. Akhirnya dari situ dia ngancam bahwa saya itu nggak akan mungkin bisa nikah seumur hidup gitu. Ya lewat telepon ini. Tapi saya waktu itu juga bantah, nggak mungkin lah, ada Allah aku gitu, nggak mungkin lah saya gitu. Saya nggak percaya. Tapi setelah berselang mungkin setahun, ada laki-laki yang dekati saya dan itu serius. Kok sudah mau hari-hanya, hari Wan sudah orang tuanya Mas ini hilang, terus nggak jadi balik. Ada apa? Wan bilang seperti itu. Akhirnya kan ya senengnya ngono kan sih mencari cara. Tapi ya cara waktu itu ya pertama ya sholat, ya istighfar kan ya gitu ya. Terus teman-teman saya di kantor juga baik, ada yang mencarikan. Ya waktu itu ya sih nganggo dukun ya. Istilahnya kan dipageri gitu aja, dipageri. Itu tidak hanya sekali, 2 kali, sampai yang ketiga kebetulan sudah mau berangkat dari Gambir. Kebetulan dia anak Jakarta. Ayo balik. Terus calon mertua saya itu bingung. Ini apa sih bocah tidak pulang gitu. Akhirnya saya ditelepon disuruh ke sana. Akhirnya saya ke Jakarta dan diajak ke Kiai waktu itu yang Banten itu. Nah dari situ tahu kalau saya itu memang dipageri, dan bentuknya ya karena dia terus gerak-gerak modelnya itu seperti yang saya rasakan seperti ini. Saya sekarang ngerti sendiri, oh seperti ini. Ya sudah, sejak itu terus saya berusaha mencari terus. Akhirnya terus saya pas umroh tahun 2013, saya di sana ya ndonga ya njaluk, ya semuanya dihilangkan lah apa yang selama ini menghalangi saya. Sampai itu pulang dari sana itu 2 bulan setelah itu semuanya buat, dan saya sakit kaki sampai nggak bisa jalan. Jadi tak seret apa-apa, tak aduh sakit benar itu. Setelah saya tahu sekarang ini, oh berarti yang dulu seperti ini mungkin dia berontak ya, tak jak neng kono, tak jak ngono. Ya panas mungkin ya, berontak itu. Tapi efeknya ya itu. Akhirnya saya ya ke ortopedi, kemana. Ternyata ya nggak ada penyakitnya sama sekali, nggak ada, persis itu. Akhirnya suatu ketika lagi, ya mungkin 2 tahun yang lalu ya, kebetulan ada lagi yang mau kita serius lah gitu. Lah kok hilang meneh kan gitu loh. Akhirnya saya kan main-main YouTube gitu loh, ruqyah. Nah kok jadi ini karu-karuan itu, pola tinggalnya nggak karu-karuan itu. Tapi tak pikir-pikir kok seperti ini. Akhirnya saya ketemu ini Mas Irfan. Akhirnya saya ruqyah mandiri kan gitu, ruqyah mandiri sama Mas Irfan di sini. Akhirnya dari situ diberitahu kalau ada Ustaz Adam Amlurah itu. Akhirnya tak jalani terus dari situ. Terus sampai ya mungkin lama ya. Sampai akhirnya kan terus jalan terus ya. Meresiki akhirnya kan keluar semua apa-apa itu semuanya. Sampai bentuknya apa ya, sampai keluar seorang wanita juga tua. Saya pernah mimpi itu. Kemudian ada yang bentuknya kayak medeni ya, itu sih sudah keluar semuanya. Jadi ada bermacam-macam tuh. Akhirnya sampai
ya alhamdulillah lah sekarang tinggal membersihkan apa yang di dalam. Jadi gerak-geriknya itu saja apa. Jadi kayak gerak-gerik daripada orang. Jadi ya ada hikmahnya dari dekat dengan Allah ya. Tapi tidak semua orang kan kuat dengan adanya cobaan. Tapi alhamdulillah saya diberi kuat, diberi sehat, bahwa semuanya itu jadi ya kalau kita dekat dengan Allah ya semuanya ada Allah, nanti kan yang membersihkan juga lewat Allah kan, itu dengan caranya Allah. Dan saya juga nggak menyangka akhirnya saya ketemu Mas Irfan itu, mungkin karena doa itu tadi, kekuatan doa itu. Dan pesan saya ya seneng nek ra seneng ya nek ditolak kok akhirnya seperti itu. Tapi saya tetap tidak akan menyerah karena semua itu kan jodoh tetap di tangan Allah ya. Mungkin ini jalan saya harus seperti ini, harus nunggu ibu saya sampai ibu saya sedo tetap di sini. Mungkin kalau saya dulu menikah mungkin saya nggak bisa nunggu bapak ibu kan gitu. Nah itu salah satu hikmahnya di situ. Mungkin bagi adik-adik, terutama cewek-cewek lah. Dan ya jangan lupa tetap sholat malam, sholat zikir, wiritan kayak gitu. Itu salah satu obatnya hanya itu. Namanya itu. Saya kira ini pesan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berada di tempat sahabat ruqyah saya ya. Yang semoga Allah muliakan, yang semoga Allah juga lindunginya ya. Dan Allah angkat semua beban-beban yang ada di pundaknya ya. Ya hari ini Irfan sudah bikin ramuan. Ini buat deteksi gangguan sihir biasanya ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ruqyahku dimanapun berada di seluruh Nusantara atau di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah hari ini Irfan mau bikin air rendaman kaki buat ruqyah. Bahan-bahannya apa saja? Ada liquid bidara, serbuk bidara juga bisa. Terus ada habatus sauda, ada minyak zaitun, terus juga ada liquid madu juga. Dan juga ada garam grosok atau garam dapur juga bisa. Terus ini juga ada ramuan stop candu sebenarnya sih ini dari teman-teman ini. Ada herbal stop candu, terus nanti dikasih es batu gitu ya. Nanti kita bacakan apa saja air ruqyah itu. Tuh surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Terus ayat kursi 255 sampai 257. Lanjut ke 3 ayat Al-Baqarah terakhir. Nanti kita bacakan, kita campuri semua dari bahan-bahan ini, lalu kita kasih es batu. Ini untuk mendeteksi gangguan sihir yang biasanya kita ngelewatin sihir pendam atau sihir tabur ya. Jadi kita buat sederhana dan semua orang bisa ngeruqyah. Belajar ruqyah itu mudah. Kita lihat reaksinya seperti apa. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita coba kita rendam kakinya sahabat ruqyah Irfan yang notabene dulu pernah mengalami gangguan sihir ya, karena dulu pernah tanpa sengaja pernah menolak seseorang ya. Jadi pesan Irfan tadi ada pesan juga dari beliau bahwasanya kalau seorang akhwat tidak suka atau belum suka pada seseorang, maka tolaklah dengan ramah. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya masyirajin yang masuk dalam tubuhnya saudara saya ini keluarlah dengan cara kalian masing-masing. Yang masuk dari apapun itu keluar semuanya. Yang dari telapak kakinya naik perlahan ke betis, ke paha, ke perut, yang ada di matanya, yang ada di belakang telinganya, yang di dadanya, yang buat saudara saya sakit, yang di dalam keluar dengan baik-baik, yang di tubuh saudara saya ini keluar dengan baik-baik. Allahumma rabbana sa'sibil wasa isfi anta safila sifaila sifauka sifa'an la yaqudur saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada di dalam? Siapa ada di dalam? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang di tangannya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa fazzi'rati zadra fataliyati dzikra inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq Inna jayana sama'ad dunya yang di kepalanya. Bergetar kalian semua. Bijinatil kawakib wa hibdom min kulli saitonim marid la yashammauna ilal mala'il a'la wa yudafuna min kulli janib tuhura walahum adabun wasib illa man khadifal khadafata fa'adabahu shihabun syakib wattaba'u ma taslu sayatinu ala mulki Sulaiman yang di tangannya. Dengarkan saya. Yang ada di pundaknya. Dengarkan saya. Yang ada di kepalanya, yang di matanya, yang membuat sakit saudara saya ini, yang masuk dengan apapun, ya dari sihir-sihir atau dari apapun, sebab apapun keluar dengan baik-baik ya. Wattaba'u ma taslu sayatinu ala mulki Sulaiman yang di kakinya. Wa makaffara Sulaimanu walakinna syayatina yang di kakinya. Wattaba'u ma taslu sayatinu ala mulki Sulaiman yang di kakinya. Wa makaffara Sulaimanu walakinna syayatina bergetar kalian semua di kakinya. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa fazzi'rati zadra fataliyati dzikra. Hai, siapa di dalam? Aina matakunu ya'ti bikum la jami'an inna ala kulli syai'in. Kalian tidak akan pada dalam sini, ayo. Bergetar semua kepalanya. Yang di kepalanya. Bergetar kalian semua yang di kepalanya. Bergetar semua yang ada di kepalanya. Lau anzala hadal qur'ana ala jabalil la ra'aita khashi'am mutasaddiq aminu khasyatillah wa tilka amsalu. Siapa di dalam? Siapa di dalam? Siapa? Masuk dari apa? Masuk dari apa? Mau keluar? Mau keluar? Masuk dari apa? Lau anzala hadal qur'ana ala jabalil, bergetar yang kepalanya. Lau anzala hadal qur'ana ala jabalil ra'aita khashi'am mutasaddiq aminu khasyatillah wa tilka amsalu nadribu halin nasi la'alakum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Yang di matanya. Yang di matanya. Yang sering menyakiti matanya. Yang membuat pusing.
Yang di matanya. Yang di matanya. Yang buat sakit matanya. Lau anzala hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aita khashi'an mutasaddiqan min khasyatillah wal tilka amsalu nadribuha lin-nasi la'alakum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Ayo kalian pengen keluar ya? Mau saya bantu keluar? Mau? Kalian muslim atau bukan? Muslim? Bukan? Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Cewek? Oke, kalian tetap tidak baik di dalam tubuh saudara saya ini ya. Saya cek bersahadat ya. Dan keluar ya, jangan ganggu mbaknya ya. Karena kewajiban manusia dan bangsa jin adalah beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ya. Yang di belakang kupingnya dengarkan. Ya. Yang di kepalanya membuat pusing, di pundak-pundaknya menjadikan beban-beban berat. Keluar semua, Ikhwan ajak berhijrah jalan Allah ya. Dan bacakan satu surat dan kalian juga tidak akan betah dari situ. Ini saudara saya ini seorang muslimah yang insya Allah rajin beribadah dan insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian dengarkan saya? Dengar? Oke, dengar ya. Saya baca satu surat. Yuk kita berhijrah semua jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuhajjir fi sabilillahi yajidu fil ardi muragaman kasira wa sya'ah, yang di tangannya. Wa ma yahruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rusulih summa yukhrijuhul mautu faqad faqa'ah ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Ada di tangannya semuanya, di telapak kakinya. Di telapak kakinya, di tangannya semuanya naik perlahan. Ya. Saya ajak bersahadat ya. Ya. Ikuti saya yang di dalam, ikuti saya. Ya. Tinggalkan tubuh mbak ini ya, belajar bersama senior-senior kalian ada yang jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bahkan di Masjid Nabawi ya. Masuk Islam dulu ya, baca syahadat ya. Ikuti saya. Ashadu yang baik, bilang yang baik, ayo baca yang baik yuk. Ashadu. Yang ikhlas. Ashadu ala ila fa ilallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Kalian sudah muslim ya. Tinggalkan tubuh mbak ini ya. Sudah gak betah kalian di situ? Ada yang mengikat kamu di situ? Ada yang mengikat dari sihir? Siapa? Dukunnya? Padahal kamu pengen keluar ya? Tapi diikat di situ. Di tubuh mbak ini diikat dengan perjanjian-perjanjian. Jadi sihir itu bisa mengikat dalam tubuh seseorang ya. Jadi ini yang namanya jin disuruh memusuhi manusia. Kasihan. Jinnya di dalam juga pengen keluar, ya. Tapi ada yang mengikat. Nah ini yang kita harus pahami ya. Jadi sebenarnya mereka juga mau keluar, cuman ada yang ngikat. Terus mungkin ditambah mengirim dengan jin lain untuk menakut-nakutin. Iya. Nggak ada. Dukunnya aja yang ikat. Diikat pakai apa?
Diikat pakai apa? Oke, ya udah seperti kamu keluar ya, dan jangan balik lagi tubuh mbaknya. Kita doakan semua yang ada di dalam tubuh mbaknya ini mendapat hidayah Allah dan perlindungan Allah. Evan doain ya, termasuk bukunya juga ya. Oke ya, keluar ya. Saya baca Al-Fatihah 1 kali, kalian keluar ya. Dari jalankan masuk apapun ya. Ya. Sudah saya ganti nama Aisyah ya, supaya kalian bisa belajar ke masjid-masjid yang ada kajian-kajiannya dan beribadah kepada Allah dengan jalanmu sendiri. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Saya baca Al-Fatihah, kalian keluar dengan baik-baik setelah kita amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ikuti. Capek kan dalam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hitung sampai 5, keluar dengan baik-baik. 1 2 3 4 5. La haula wala quwwata illa billah. Keluar dengan baik-baik. Dari tangannya semua keluar. Yuk keluar semua yang dari tangannya. Semua yang dari tangannya keluar dengan baik-baik. Ya, semuanya keluar dengan baik-baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayo keluar semua yang dari tangannya. Ya keluar semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah. Ya keluar dengan baik-baik izin Allah Subhanahu wa taala. Aisyah masih di dalam? Oke ya, keluar dengan baik, Mbak. Alhamdulillah. Ayo, nggak kakuat kalian di situ semuanya. Yuk, jangan di tangannya juga ya. Ayo keluarin semuanya ya. Wattaba'u ma taslu sayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kaffara Sulaimanu walakinna syayatina kaffaru yu'allimunna nas sasihar wa ma unzila 'alal malakaini bi Babillah Harut wa Marut wa ma yu'allimani. Iya orang bawah. Sudah, kalau mau muntah, batukan ini. Alhamdulillah ya Allah. Sama-sama biar tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Irfan sudah menyelesaikan ruqyah tadi ya Mbak ya. Ruqyah mulai dari rendaman kaki untuk detoknya sihir. Terus tadi pakai standing dan tadi ada beberapa hal ya. Masya Allah ini luar biasa sekali. Bagaimana perjuangan saudari saya ini, sahabat ruqyah saya untuk melawan sihir ya Mbak ya. Dan ini nggak sehari 2 hari ya Mbak ya. Sudah dialami berapa nih?
2 tahunan. 2 tahunan dan beliau berjuang 25 tahunan. 25 tahunan ya. Hanya 2 tahunan. Yang terasa 2 tahunan ya, Masya Allah. Dan ini berjuang dengan ruqyah mandiri juga. Selain kita ruqyah, juga dilakukan ruqyah mandiri ya Mbak ya. Masya Allah. Jadi awal mulanya tadi gangguan sihir yang disebabkan mungkin dulu pernah ya menolak seseorang ya Mbak ya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini banyak proses yang kita lalui ya. Capek nggak? Capek. Capek, Masya Allah. Mbak tadi ngerasain apa aja sih Mbak? Yang pertama waktu direndam itu kan ngantuk. Direndam ngantuk ya? Terus ya biasa kakinya bergetar dengan tangan-tangan itu. Tapi terus waktu di berdiri, Standing terus jatuh itu tadi kan perut panas sekali. perut panas sendiri ya, sakit ya. Jadi Dan ya seperti ada sesuatu yang pengen keluar gitu. Jadi beliau saudari saya ini berjuang juga ya dari 25 tahun, tapi yang paling kerasa di 2 tahun terakhir ini ya, menyebabkan mungkin tubuhnya panas terutama di daerah lambung ya Mbak ya. Alhamdulillah sekarang rasanya apa Mbak? Ya masih panas-panas sedikit. Masih tapi berkurang lah ya. Alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini saudara-saudaraku, sahabat ruqyahku yang berada dimanapun di seluruh Nusantara atau di seluruh penjuru dunia sekalipun, inilah kisah bagaimana ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Jadi yaitu kita muhasabah di masa lalu kita, semua orang pasti punya salah gitu ya Mbak ya. Dan Allah akan senang sekali orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Nah, ini pesan nih Mbak, buat adik-adik akhwat itu pesannya apa Mbak kira-kira? Ya untuk adik-adik yang perempuan-perempuan semuanya ya, kalau memang ada yang senang ya ditanggapi dengan baik-baik. Kalau memang tidak suka juga dengan baik-baik, kalau bisa jadikan teman untuk silaturahmi, untuk teman-teman untuk bersahabat saja. Nanti kan jodoh juga Tuhan yang menentukan. Jadi kalau ada orang suka dengan adab-adab ya, orang Islam kan begitu ya, jangan langsung main tolak-tolak atau PHP-in ya. Orang nanti punya kecewa dan lain sebagainya. Mungkin bukan sihir tapi ada ucapan yang bentuk doa juga. Gitu ya. Nah, ini buat akhwat-akhwat lebih mengedepankan namanya akhlak ya. Oke ya, buat teman-teman sahabat ruqyahku terhindar dari sihir, pertama apa yang dilakukan? Jaga wudhu. Terus zikir pagi dan petang, jangan lupa. Bisa juga membaca ayat kursi setelah sholat ya. Minimal itu ya sholat subuh sama sholat maghrib ya. Terus jangan lupa juga membaca surat Al-Baqarah minimal dalam sepekan itu baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, dilanjut 255 ayat kursi dan 2 ayat setelahnya juga 3 ayat Al-Baqarah dari yang terakhir ya. Jadi teman-teman dimanapun kalian berada, hari ini hari yang luar biasa sekali perjuangan saudari saya ini untuk melawan sihir ya Mbak ya. Dan ini 2 tahun kuat berjuang ya Mbak ya. Pertama Irfan ruqyah, tapi selanjutnya melakukan ruqyah mandiri dan itu menambah imun kita dan mengikis mereka jadi lemah ya Mbak ya. Jadi sihir itu lemah sebenarnya ya. Tapi yang membuat kuat kita sendiri karena kurangnya pembentengan diri. Ya Mbak ya, pesan lagi Mbak, sekali lagi buat teman-teman semuanya yang lihat acara ini. Ya intinya pokoknya jangan lupa tetap dekat dengan Allah, selalu dengan Allah, dan kalau minta pertolongan dengan Allah, dan juga semua ini juga karena Allah. Semua ini karena Allah gitu ya. Irfan Aditama dari Solo dan saudari ruqyah saya, sahabat ruqyah saya, semoga Allah melindungi kita semua ya Mbak ya. Allah memudahkan jodohnya panjenengan juga dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga begitu dengan panjenengan yang lihat acara ini. Kalau ada salahnya dari saya, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.